Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Panjo Podcast Aswaja Anahdiah Creative Entertainment. Alhamdulillah bersama dengan kita Pak Supri, guru kita, instruktur kita, tamu yang sangat istimewa di acara Panjo ini. Beliau adalah Gus Saiful. Alhamdulillah matur nuwun nun Gus atas kersonipun dengan sama-sama. Sama-sama. Salam dari warga NU Bayulu kagem panjenengan. Mugi-mugi saged panggih malih. Amin. Baiklah Yai, mengingat waktu yang terbatas dan alat yang terbatas, kami dari Nahdiyat khususnya di Lubai Ulu Muara Enim ini yang pertama minta nasihat petuah dari jenengan. Pertama adalah motivasi ngurusi NU Mbah Yai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Nahdlatul Ulama ini tidak ada niatan lain ya kecuali ibadah karena Allah. Kita ber-NU, bernahdlatul ulama karena ingin dandani awak. Jadi bukan kita mau benahi NU, tapi dandani awak, ingin memproses diri kita supaya menjadi lebih baik. Lewat jam'iyah yang didirikan oleh para wali-walinya Allah, para alim, para ulama yang dulu memfasilitasi terbentuknya jam'iyah yang luar biasa ini. Makanya ketika kita masuk di dalam jam'iyah ini, niatnya tidak ada lain kecuali ibadah karena Allah, memproses diri, membenahi diri supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah menyampaikan bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah perkumpulan. Beliau menyampaikan fa innal ijtima'a wal ittihada wat takallufa wat ta'allufa fa innahu amrun la yajhalu ahadun manfaatuhu. Sesungguhnya kita berkumpul di jam'iyah ini, kita bersama-sama, kita menyatu dalam sebuah ikatan adalah sesuatu yang tidak satupun orang tidak mengetahui manfaatnya. Kita berkumpul di Nahdlatul Ulama ini banyak sekali manfaat yang bisa kita petik. Banyak orang-orang alim, banyak ahlul ilm, ya, banyak para ulama, para kiai, ya, bahkan mungkin di dalamnya ada yang mencapai tataran atau makom wali-walinya Allah. Ya, kita banyak menimba dari situ. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh ketika kita bisa berkumpul bersama-sama di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tentunya dalam sebuah konteks kita niat ibadah karena Allah, niat dandani awak, niat tolabul ilm, supaya dengan beribadah dengan di Nahdlatul Ulama ini ilmu pengetahuan kita bertambah, cara ibadah kita semakin bertambah, ya, motivasi kita untuk ibadah semakin kuat, ya, semakin khusyuk dalam ibadah, semakin khudu dalam ibadah. Tentunya semua ini dalam rangka taqarrub ilallah. Jadi mungkin motivasi ngurus NU itu kalau bisa disimpulkan taqarruban ilallah, niatan lillahi ta'ala. Betul. Bukan niat dandani NU, tapi niat dandani awak melalui NU. Melalui NU, betul. Nah, niku yang lebih mendasar kok ada istilah dandani awak nek NU, bukan dandani NU itu
mengapa begitu bahasanya? Nah, mungkin bisa diperdalami. Nggih. Memang terkadang kita banyak mendengar orang-orang mau benahi NU. Oh, NU begini dan seterusnya. Inginnya NU supaya lebih baik. Lah kalau NU-nya itu sudah baik. NU-nya itu sudah baik. NU itu sudah didesain sedemikian rupa. Kalau kita baca sejarah berdirinya Jam'iyah kita, Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, Masya Allah itu loh. Masya Allah prosesnya dengan berbagai macam ikhtiar dohir, ikhtiar batin, ya, mulai dari embrio penyebab beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dari tinjauan dohiriyah, pun juga beliau meriadoi gitu. Sehingga Mbah Hasyim mendirikan NU ini bukan hanya berdasarkan pemikiran belaka. Sampai beliau tidak berani mendirikan sebelum ada isyarah dari guru-guru beliau, terutama Syekhna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan waktu itu. Jadi intinya bahasan dandani awak di NU tadi bukan dandani NU, karena NU nggak butuh didandani. Betul. NU itu sudah baik. Iya. Dengan dasar bahwa berdirinya NU itu bukan hanya sekedar pemikiran belaka, angan-angan sepintas, tapi memang melalui taraf-taraf isyarah dari termasuk ikhtiar zahir dan juga ikhtiar batin dari para masyayikh. Nah, itu tadi saudara Nahdliat. Jadi kalau kita berkhidmah di NU itu bukan maksud hakikatnya kita itu dandani NU, tapi adalah bentuk daripada ibadah kita berupa dandani awak di NU. Baik Mbah Yai, ada motivasi lain Mbah Yai selain dari 3 hal tersebut? Ya, intinya begini. Jadi ketika kita berbicara tentang dandani awak ini, maka bisa kita ukur nanti. Sebelum kita masuk di Jam'iyah ini, kira-kira ibadah kita seperti apa? Motivasi kita untuk taqarrub ilallah seperti apa? Dengan kita masuk di Jam'iyah ini, tentunya di samping banyak amaliyah-amaliyah yang bisa kita amalkan secara bersama-sama, karena NU itu senangannya kan berkumpul. Senangannya kumpul-kumpul, ngopi bareng, ya kayak sekarang ini. Jadi kumpul bareng, sholawatan, maulidan, kita kumpul, istighosahan, tahlilan, yasinan, kita kumpul. Ada orang meninggal dunia 7 hari kita kumpul. Nah, ini menurut saya ini dari sisi amaliyah ada motivasi-motivasi untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Kemudian apalagi mendapatkan sentuhan-sentuhan ruhaniyah dari para beliau, para kiai-kiai kita. Ini akan menambah energi kita untuk semakin semangat di dalam ibadah kita. Di samping itu juga motivasi-motivasi bimbingan ruhaniyah dari para guru-guru kita, kiai-kiai kita, ini mampu membuat kita semakin khusyuk lah ibadahnya, semakin khusyuk, sholatnya semakin khusyuk dan seterusnya. Jadi seperti itu, Nahdliat kalau nggak NU ya mungkin nggak kenal tahlil, nggak kenal yasin, nggak kenal marhaban. Dengan NU itulah malah kenal membaca surah yasin, marhaban, sehingga itulah bukti bahwa kita di NU itulah dandani awak. Lajeng Yai, pesan-pesan untuk warga NU Yai, untuk kedepannya supaya jangan cuma aku pengurus NU tapi nggak gelem ngurusi NU mungkin nih. Pesan-pesan yang perlu kami sampaikan bahwa kita harus meyakini. Jadi kita awali dari keyakinan ya. Islam itu diawali dari keyakinan. Makanya kita berjam'iyah di Nahdlatul Ulama ini kita awali dari keyakinan kita. Kita harus yakin bahwa
Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah wadil muqaddas, organisasi yang suci, organisasi yang bersih, yang didirikan oleh orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, para wali-walinya Allah. Kita harus yakin itu, bahwa NU adalah organisasi yang bersih, organisasi yang suci, yang mengemban misi yang suci itu, untuk menjaga ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang dibawa oleh beliau, dilanjutkan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para salafun as-soleh, nyampe kepada para wali-wali songo, membawa Islam ke Nusantara ini. Kemudian dilanjutkan oleh santri-santri beliau, nyampe kepada para muassis Nahdlatul Ulama, nyampe kepada guru-guru kita, dan nyampe kepada kita semuanya. Kita harus yakin bahwa itu adalah yang paling benar. Islam yang dibawa oleh para beliau, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah yang dibawa oleh beliau-beliau ini adalah Islam yang secara sanad, keilmuan dari guru kita, guru-guru beliau, guru-gurunya tersambung sampai kepada para tabi'in, para sahabat, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita yakini. Makanya dalam hal ini yang pertama yang harus kita pegang, kita harus yakin dulu bahwa yang paling benar ya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu yakin dulu. Jadi pesan dari beliau ini singkat tapi padat makna. Kalau jenengan sebagai pengurus NU, para pemirsa Nahdien Nahdiyat harus yakin dengan sepenuh hati bahwa NU adalah merupakan hak. NU adalah organisasi yang hak, yang didirikan oleh orang-orang yang suci, dengan tujuan yang suci dan juga dengan syarat yang cukup jelas, tidak terputus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kadang-kadang kan gini, pengurus NU tuh kadang-kadang begini, ada yang ketika diajak kegiatan itu mengajukan berbagai macam proposal alasan. Oh, saya sedang sibuk begini dah, saya sedang sibuk begitu. Waduh, kalau saya terlalu ngebanyakin nanti gimana keluarga saya. Nah itu ya gimana itu ya, supaya konco-konco itu bisa menepis daripada was-was yang akhirnya nggak sido ngurusi NU tadi. Jadi namanya itu sudah ada di struktur kepengurusan, hadir pada saat dilantik dan hadir pada saat dibubarkan. Itu hadirnya dua kali. Ya, baik. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua warga Nahdien, kita kembali pada niat tadi bahwa kita bernahdlatul ulama ini niatnya ibadah. Ketika kita diamanai menjadi pengurus, dilantik, diberi surat keputusan, diberi SK ya, maka ketika kita bersedia dijadikan pengurus, bersedia dijadikan pemimpin, maka seharusnya kita bersedia mentasarrufkan sebagian dari hidup kita untuk khidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya dalam hal ini insya Allah semua kesibukan, siapa yang nggak sibuk? Ya, kalau nuruti sibuk Bapak ya, pasti sibuk kita, sibuk terus gitu. Beliau ini jauh-jauh dari Jember, kalau nuruti sibuk nggak datang ke Prabu Muli. Ya, kalau nuruti sibuk ya siapa yang nggak sibuk? Nuruti kebutuhan keluarga, nuruti kebutuhan ekonomi kita, nggak ada habisnya kita. Makanya di saat ada waktu-waktu tertentu harus kita sediakan panggilan jam'iyah, panggilan ibadah ini harus kita sempatkan. Makanya kalau kita ingat dawuhnya Hadratus Syekh itu sing sapa wonge gelem ngurusi NU tak anggap dadi santriku. Amin. Amin ya Allah. Siapapun yang mau ngurusi jam'iyah kita akan diangkat sebagai santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Walaupun nggak pernah mondok ke Tebu Ireng, nggak pernah mondok pada santri-santrinya Mbah Hasyim, cukup ngopeni NU.
yang di Ansor ya aktif di Ansor, yang di Fatayat aktif di Fatayat, yang di Muslimat ya aktif di Muslimat. Ya, yang jadi guru-guru di Ma'arif ya benahi, tanggung jawab, amanah dalam ngurusi anak-anak di madrasah sekolah kita. Yang takmir masjid ya gimana masjidnya dimakmurkan, jangan sampai diopeni orang lain. Nah ini juga bagian daripada tugas kita ngurusi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Ini terkait apa tadi? Bagaimana kita bagaimana untuk melawan was-was dan alasan-alasan kita tidak bisa aktif itu ya. Makanya itu ya kembali ke semangat kita. Kita kembalikan kepada ajaran Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita semua ini diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Tinggal kita bagaimana memanage kita. Jadi kalau orang NU, warga Nahdliyin, ayo kita sama-sama memanage seluruh hidup kita, mulai kita melek sampai kita melek lagi ya. Itu bagaimana semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Ya, bangun kita, mulai kita mau cuci muka, kenapa kok cuci muka saja, kok nggak sekalian wudhu? Nah itu harus dimulai sedikit demi sedikit, niati ibadah. Kita mau masak, ibu-ibu mungkin di dapur ya mau masak, niati ibadah. Ingin hormat, ingin melayani keluarga, anak-anak, nyiapin makan, yang mau berangkat sekolah, yang mau berangkat kerja, semua niati ibadah karena Allah. Jadi semua aktivitas kita, mau masak, mau nyuci berasnya, semuanya itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita perlunya ngaji itu di sini ya. Jadi kita memanage seluruh aktivitas kita menjadi ibadah, karena innamal a'malu itu binniyat. Apapun yang kita lakukan, ketika kita niati ibadah karena Allah, insya Allah semuanya bernilai pahala di hadapan Allah. Kita berangkat ke kantor, berangkat ke kebun, berangkat bekerja kemana, ayo niati ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena Allah Ta'ala. Itu bernilai ibadah. Mulai berangkat sampai pulang itu ibadah semuanya. Sampai kita mau istirahat, ya Allah, saya akan menjaga anugerah darimu ya Allah, diberi kesehatan olehmu ya Allah, saya ingin istirahat supaya besok atau nanti badan saya bugar lagi. Itu pun bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidurnya ibadah ya. Tidurnya ibadah itu. Terus monggo. Termasuk ngurusi NU itu adalah dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara waktu-waktu yang telah dianugerahkan oleh Allah itu hanya habis untuk ngurusi kebutuhan diri, kebutuhan yang sifatnya sementara duniawi. Selipkanlah waktu, manajelah waktu, sebagian sisihkan untuk beribadah, ngurusi Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita bekerja saja bisa kita manage jelas, bisa kita manage ibadah, apalagi khidmah pada Jam'iyah ini. Karena di antara tujuan dari didirikannya Jam'iyah ini adalah memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada umat. Jadi di antara tujuan dari didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah bagaimana kita bisa memberikan khairun nas anfa'uhum linnas. Termasuk mensubscribe, mengelek, mengomentar yang baik di channel NU Lubai Ulu kita ya. Dan juga nonton diniati ibadah ya. Ngaji dengan Yai Saiful melalui online. Nggih matur nuwun Yai atas pesannya. Kemudian Yai
mungkin ada sedikit pengalaman, kalau bisa banyak sebenarnya. Nanti monggo jenengan pengalaman yang menurut jenengan menarik, yang tentu semuanya menarik nggih. Ya, tapi yang paling menarik yang mungkin bisa dibagikan kepada warga NU sehingga bisa menambah motivasi konco-konco Nahdien di Muara ini untuk berkhidmah di NUI. Baik, ya banyak sih pengalaman ya, baik pribadi maupun dari teman-teman kita ya. Saya punya guru di Kencong, itu beliau guru kami Romo Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari. Allah yarhamnya. Beliau ini sering cerita terkait santri-santri beliau. Ada santri beliau yang pamit gak mau khidmah ngurusi pesantren, gak mau bantu ngurusi pondok karena niatnya saya ingin ekonomi mapan dulu. Setelah mapan nanti akan khidmah ya kepada pondoknya NU gitu. Lah ternyata sampai hijrah ya, sampai keluar kota dan seterusnya, malah nggak cukup. Malah semakin melarat. Malah semakin melarat. Gitu. Malah semakin melarat. Gitu. Kaya malah melarat. Malah semakin melarat. Akhirnya waktu itu sowan lagi pada beliau, akhirnya ayo sampean khidmah, bantu di pendidikan pondok pesantren, bantu ngajar, ngopeni anak-anak dan seterusnya. Alhamdulillah, singkat cerita ya, santri ini akhirnya kembali khidmah ya, kembali khidmah, ngopeni anak-anak dan seterusnya. Alhamdulillah setelah itu ekonominya mulai tertata, mulai baik. Oh ternyata betul dawuhnya Yai. Yai dilawan. Ya. Jadi ini penting sekali. Terkadang kita banyak terjebak pada pemikiran kita ini butuh ekonomi untuk semuanya ini harus ditopang oleh ekonomi. Memang betul ya, memang betul semua ini harus ditopang oleh ekonomi. Tapi bukan satu-satunya. Terkadang malah kalau kita tidak diimbangi dengan khidmah, dengan berjuang ya, itu terkadang malah menjadi hambar, tidak barokah. Hampa terasa nih. Iya. Kadang banyak tapi nggak kelihatan gitu, nggak ada kelihatan manfaatnya, nggak kelihatan, nggak barokah itu. Makanya ini saya juga teringat cerita dari teman-teman alumni pondok pesantren mana ini, Nurul Jadid ya. Python. Ya. Alhamdulillah kalau nanti kali kalau mereka. Oh alhamdulillah ya. Beliau muassisnya itu Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Zaini Mun'aim. Allah yarhamni. Ini ceritanya ketika pondok ini sudah sekian generasi, masih sugengnya Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Hasan Abdul Wafi yang menciptakan sholawat Nahdiyah itu. Oh, Allahumma sholli alaihi. Inggih. Wa asyhil Nahdiyah. Sholawat Nahdiyah ya. Asyhil. Itu ada santri yang sowan kepada Mbah Yai Hasan Abdul Wafi. Santri ini merasa enggak cukup. Udah bekerja macam-macam tetap miskin gitu. Nggak cukup gitu. Nah akhirnya sowan, minta saran, minta petunjuk, minta petuah pada Romo Yai Hasan Abdul Wafi. Beliau menyampaikan, saya miskin Yai, nggak cukup ekonomi saya. Sampean kerja apa? Sudah saya kerjakan semua Yai, mulai berkebun, bertani, berdagang, sampai jadi kuli bangunan dan seterusnya lah. Semua sudah saya lakukan Yai. Oh, berarti semua sudah saya lakukan. Sudah Yai. Sampean apa sudah membantu NU? Itu dawuhnya Yai Hasan Abdul Wafi. Pertanyaan ini. Santri ini terhentak mendengar dawuh beliau ini. Belum Yai. Lah itu yang membuat kamu miskin.
Makanya dari cerita-cerita ini saudara-saudaraku warga Nahdliyin terutama di Muara Enim ya, Lubai Ulu. Jangan kita takut miskin karena ngurusi NU. Jangan gitu kan. Ini senada dengan dawuhnya Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ridwan Hamid ya, salah satu muassis Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan jangan takut miskin karena ngurusi NU, jangan takut tidak makan karena ngurusi NU. Yakinlah, ini dawuhnya Mbah Ridwan Abdullah. Yakinlah kalau tidak benar komplain saya, sampai begitu beliau. Kalau saya sudah meninggal dunia, datangi batu nisan saya. Artinya beliau menggaransi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini kalau sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, sungguh-sungguh diniati ibadah karena Allah, insya Allah rizkinya akan ditanggung oleh Allah. Amin. Jadi apa yang menjadi was-was, apa yang menjadi kekhawatiran itu sebenarnya sama sekali tidak benar nggih. Dengan bukti fakta-fakta banyak daripada sekian bahkan santri nggih yang belum ingin berkhidmah di NU dengan alasan ingin dandani ekonomi dulu, tapi justru bukan terdandani tapi malah didandani NU ekonomi ini. Itu sangat, ini adalah merupakan motivasi yang menurut saya bisa kita ambil para pemirsa Nahdien Nahdliat. Jadi ora usah khawatir sampean ngurusi NU terus kiri, gak usah khawatir ya, yang penting niat ngurusi tadi adalah semata-mata karena ibadah karena Allah. Itu intinya, bukan karena nanti mau nyalon ini dan lain sebagainya. Kemudian Yai ada lagi Yai pengalaman menarik bagi kami. Apa yang didawuhkan oleh para muassis itu kami yakin, karena yang dawuh itu adalah para aulia ya. Misalkan saya banyak teman yang khidmah di Jam'iyah itu. Ada salah satu senior kami Kiai Haji Saifuddin gitu. Beliau itu kalau gergesi ya sakit gitu. Kalau didiemin ya terus sakit gitu. Tapi ketika ada acara NU beliau hadir, sakitnya itu bisa sembuh gitu. Katanya pulang itu sudah sehat lagi gitu. Ini bukan NU itu menyembuhkan, tapi Allah Ta'ala yang menyembuhkan itu, mungkin karena melihat keikhlasannya, kesungguh-sungguhannya, sehingga Allah Ta'ala mencabut penyakitnya dari hamba yang ikhlas di dalam khidmah pada Jam'iyah ini. Jadi monggo, misalkan saudara-saudaraku semuanya ya niati karena Allah, insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Karena hakikat kita khidmah di Jam'iyah ini tadi di awal sudah dikatakan bahwa kita adalah dandani awak, memproses diri untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan ini selaras sekali dengan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahanlah kita semuanya yang khidmah di Jam'iyah ini, mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Urusan keluarga, urusan ekonomi ya. Anak-anak kita ya, mudah-mudahan semuanya lah dimudahkan oleh Allah. Yang lagi belajar, yang mau bekerja ya. Atau yang belum dapat jodoh ya. Kalau mau nambah gimana ya? Ya mudah-mudahan lah yang belum dapat jodoh segera dipertemukan dengan jodoh terbaik. Amin. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Nyai. Sebenarnya kalau bagi kami operator Pak Supri ini pertemuannya sangat singkat sekali ya. Artinya pengen berlama-lama di sini ngobrol kayak gini kan sebenarnya. Ini asik suasananya. Suasananya ada asik. Di kebun karet ini.
Tapi karena mengingat kapasitas alat kita yang belum memadai, ya insyaallah Yai pandungan ini saya yakin nanti insyaallah dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Jadi niat yang lutfi sementing dawuh Yai mau asalkan niat kita podcast itu taqarruban ilallah, niat dananya awak melalui NU, melalui podcast insyaallah dicukupi oleh Allah. Amin, 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 amin. Ya matur nuwun Yai. Sama-sama, Mungkin sama-sama. Yai yang terakhir lupa saya. Kalau kerso mungkin berkenan mengijazahkan ijazah yang sifatnya umum aja Yai napa Yai? Wah, sampun lah. Oh, sampun. Oke. Sampun. Nggih. Kalau ingin ijazah berarti intinya beliau itu ya sowano toh. Nggih. Matur nuwun Yai. Nah, dari kami awal hingga akhir banyak kelupatan, mohon ngapunten dengan kata Sama-sama. Kami juga mohon maaf ya. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Amin. Mungkin Yai tolong sponsornya ya, like, subscribe. Oh. Kalau kader-kader mungkin. Nggih. Baik, semua saudara-saudaraku, terutama warga Nahdliyin, Nahdliyat, baik di Muara Enim ataupun di seluruh Indonesia yang bisa menonton ya channel NU Lubai Ulu ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Mudah-mudahan nambah subscribe-nya membawa manfaat untuk operator kita. Amin. Matur nuwun Sami-sami. Mari kita tutup bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.